warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur Semaron, apa kabar di masa pandemi seperti ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, SMA Negeri 1 Serono kedatangan tamu yang sangat luar biasa di Banyuwangi, yaitu Bapak Dr. Istu Handono MPD sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Banyuwangi. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang Mbak Putri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Putri Aziza akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, sebelum kita ngobrol bareng bersama dengan Bapak Istu, di sini Semaron ini pada hari ini itu mengadakan peresmian studio Semaron Jaya Podcast dan juga pengukuhan Dharma Wanita Persatuan serta peresmian kantin sehat DWP sebagai pemenuhan kebutuhan saat kegiatan pembelajaran. Nah, berbicara mengenai pembelajaran, saya punya satu pertanyaan untuk Bapak nih. Menurut Bapak, bagaimana perkembangan dunia pendidikan di masa saat ini? Baik, pertama saya menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya untuk SMA Negeri 1 Serono atau familiar disebut dengan Semaron, bahwa hari ini bertepatan dengan tanggal 20 Januari meresmikan studio podcast yang insya Allah ini nanti akan jadi wahana untuk mensosialisasikan program-program sekolah. Yang kedua, atas pertanyaan Mbak Putri tadi, bagaimana kemajuan pendidikan di saat ini? Tentu kita semua, tidak hanya bangsa Indonesia, seluruh dunia itu sedang dalam ujian menghadapi pandemi. Dan pandemi itu ternyata tak berbatas juga. Setelah COVID-19, kemudian ada varian Delta, sampai sekarang yang terbaru ada varian Omicron. Tentu itu berpengaruh. Sektor ekonomi terpengaruh, pariwisata terpengaruh, apalagi pendidikan. Ya. Nah, pendidikan juga mengalami kontraksi yang luar biasa dalam 2 tahun ini, di mana siswa-siswa tidak bisa belajar secara langsung atau direct learning. Lebih-lebih saudara-saudara kita, adik-adik kita, teman-teman kita di SMK, harusnya mereka 70% belajar dengan praktik, maka di era pandemi mereka harus menggunakan cara lain sehingga model praktiknya menjadi berkurang. Namun semangat dan goodwill para penyelenggara pendidikan, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, dan semangat seluruh siswa, ternyata bahwa Provinsi Jawa Timur masih berada di level tertinggi nasional perolehan kejuaraan baik akademik non-akademik. Kemudian Banyuwangi, SMA-SMK juga masih berjaya. Alhamdulillah, dari angka sekolah selama pandemi, alhamdulillah tidak ada anak-anak yang putus sekolah. Dan selama pandemi 2 tahun, hampir seluruh sekolah, bahkan seluruh sekolah di Banyuwangi, SMA, SMK, meluluskan 100%. Walaupun kelulusan itu bukan satu-satunya indikator, tetapi setidak-tidaknya lulusan 100% itu gambaran bahwa kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah tetap berlangsung sebagaimana mestinya, tentu dengan kontraksi yang ringan, namun bahwa output lulusannya tetap 100%. Sementara outcome-nya pun tidak kalah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Jawa Timur, termasuk SMA Negeri Serono ini. Oleh karena itu, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini di lingkungan kewenangan cabang dinas wilayah Kabupaten Banyuwangi, atas kinerja Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, atas segala prestasi yang ditunjukkan oleh para siswa, sehingga pendidikan tidak stagnan.
Dan karenanya kita tetap harus terus berusaha bagaimana kita bisa menghadapi situasi ini dan tidak menyerah karena situasi ini. Itulah kira-kira ya. Ya Pak, ya memang pandemi ini menjadi hambatan tersendiri ya bagi pendidikan di Indonesia ini. Nah, ini tentu saja menjadi tantangan bagi Bapak dan Ibu guru pengajar untuk terus memberikan materi kepada peserta didik. Nah, dalam memberikan materi ini pasti tidak lepas dengan namanya media belajar. Nah, ini saya masih ada satu pertanyaan lagi Pak. Media seberapa pentingkah media pembelajaran itu bagi pendidikan? Baik, jadi kegiatan belajar mengajar itu satu layanan pembelajaran yang jika layanan pembelajaran itu sesuai dengan potensi dan kompetensi yang dilayani, insya Allah pembelajaran itu kan menyenangkan. Ya. Nah, dewasa ini kegiatan pembelajaran itu terpusat pada guru. Jadi guru merupakan sumber utama pembelajaran. Namun seiring berjalannya waktu, ketika pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang intinya merubah mindset dari guru yang tadinya sumber utama pembelajaran menjadi guru sebagai fasilitator dan belajar itu subjeknya adalah murid, atau pergeseran dari teacher center menjadi student center, maka perlahan-lahan subjek belajar adalah guru, adalah siswa maksud saya. Nah, ditambah dengan peta yang dibuat oleh sekolah tentang kecerdasan dan style belajar, maka media pembelajaran merupakan bagian dari terciptanya Merdeka Belajar itu sendiri. Jadi, didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, didukung dengan istilah industri 4.0, maka harapannya pendidikan akan jauh lebih meningkat kualitasnya. Kegiatan belajar mengajar akan jauh lebih menyenangkan. Karena ketika kita diberikan pelajaran oleh Pak Guru, kita langsung bisa menyaksikan melalui media pembelajaran, apalagi ketika sekolah sudah mengarah pada digitalized school, sehingga kegiatan pelajaran yang tadinya sifatnya manual sekarang bergeser menjadi digital. Nah, ini tentu merupakan berkah tersendiri, utamanya di era pandemi. Maka bahwa pandemi dianggap mematikan semua sektor itu sesungguhnya tidak terlalu benar, tidak semuanya benar. Buktinya kalian semua SMA Negeri 1 Srono atau sekarang Semaron ini sekarang bisa menghasilkan podcast. Yang podcast ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran. Ya, kita tidak boleh menafikan perkembangan teknologi, dan kita juga harus menjadikan teknologi ini yang berguna bagi kehidupan kita, bukan sekedar ancamannya, tapi gunanya, utilitiesnya. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saya juga memberikan apresiasi kepada Semaron yang hari ini telah bisa membangun satu digitalized school, utamanya untuk kegiatan pembelajaran dan sosialisasi pada masyarakat, bahwa dimanapun, kapanpun, wherever, whenever, ternyata kita bisa menguasai teknologi, termasuk SMA Negeri 1 Srono. Profisiat untuk SMA Negeri 1 Srono, mudah-mudahan dengan diresmikannya podcast hari ini, nanti SMA Negeri 1 Srono makin bersinar prestasinya, kemudian makin meningkat kemampuan human resources-nya. Amin, amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Udah dikasih tepuk tangan dulu sebelumnya. Baik, ya. Jadi sebagai closing saya menyampaikan apresiasi, penghargaan. Mudah-mudahan ini terus bisa dikembangkan dan tidak sekedar terjebak pada euforia peresmian, tapi terus dikembangkan sampai akhirnya podcast yang dibangun dari kolaborasi antara sekolah dan komite ini
nanti bisa bermanfaat tidak hanya untuk lingkungan sekolah Semaron, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat. Silakan gelorakan apa saja yang dianggap baik. Itu terima kasih, sampai jumpa lagi di acara podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian dari podcast kali ini. Saya Putri Aziza izin undur diri. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye.